Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya. Mungkin gayanya, mungkin apalah trennya. Jadi kamu mikir guna. Tidak sekedar mikir gengsi, tidak sekedar mikir tren. Ayo latihan bahagia dengan cukup. Cukup dengan parameter guna tadi ya, bukan parameter tren, bukan parameter gaya dan lain sebagainya. Kalau HP edisi jadul cukup untuk segala macam kepentinganku hari ini, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut ya ngaji filsafat lagi. Malam hari ini kita sedikit akan membahas tema minimalisme. Nah, ini dasar berpikirnya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Seperti apa sih orang hidup minimalis itu? Dasarnya apa? Yang pertama, kalian harus mengenali gunanya setiap barang yang kalian miliki. Jadi, ketika kalian tahu gunanya, nanti kan kalian ngerti nilainya. Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya. Mungkin gayanya, mungkin apalah trennya, mungkin dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang minimalis, pertama-tama yang dilihat gunanya. Misalnya HP ini tak kasih casing biar nggak kelihatan mereknya. Meskipun teman-teman bisa menebak ini HP apa, yo jelas HP murah. Nah, tapi kan kita ndak lihat gayanya, ndak lihat mereknya, ndak lihat trennya. Yang dilihat apa? Gunanya. Yang penting kalau teman-teman WA bisa masuk, saya bisa baca, bisa jadi alat komunikasi yang efektif misalnya. Nah, itu yang dilihat gunanya. Saya ndak tahu ada ndak yang malam hari ini hadir dan misalnya HP-nya tiap tahun ganti. Dia merasa out of date kalau, wah ini sudah waktunya S22 kok saya masih S21 misalnya. Itu dia gelisah kalau begitu. Nah, ini kemungkinan perlu belajar minimalis. Jadi memahami sesuatu itu dari gunanya pertama-tama. Baik. Yang kedua, hindari mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang, nilai orang dari apa yang dia miliki. Wah, HP-nya terbaru ya, ini yang iPhone yang terbaru ini. Wah, ini yang Galaxy Z yang Fold ini paling mahal ini. Ini HP sekecil ini harganya satu motor misalnya. Terus kamu, wah ini perlu dihargai orang ini. Enggak, engkau bukan barang yang engkau pakai. Wah, motornya misalnya. Enggak, jangan menilai orang atau apalagi menilai dirimu dari barangnya. Banyak orang-orang besar itu yang sederhana sekali gaya hidupnya. Jadi itu rumus kedua, jangan menilai dari barang. Wah, bajunya branded terus ya misalnya. Nah, itu menilai dari barangnya. Yang ketiga, ini prinsip selanjutnya, ini nyambung dengan yang keempat. Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot. Kemarin motornya motor lama pitung tahun 70-an misalnya. Itu kamu parkir di depan kamar kos-kosanmu semalam, tidak dikunci, kamu santai, tidak khawatir, tidak stres. Malingnya juga wegah, apa barang kayak gitu.
Nggak imbang dengan resikonya. Tapi kalau motormu yang terbaru, yang fresh, yang mahal, oh, kamu kepikiran terus. Waduh, ini motorku di luar, jangan-jangan ada yang nyenggol, jangan-jangan ada yang itu. Kalau kamu naikinnya pun kan juga agak hati-hati, jangan sampai kegores apapun. Kamu pokoknya hati-hati, stresnya banyak. Tapi kalau motormu motor lama kan, alah kegores, kesenggol apa, yang rugi yang nyenggol. Ayo, prinsipmu kan begitu mikirnya kan, kamu ndak stres. Jadi ndak kepikiran, yang biasa-biasa saja. Oke, cuma jangan dianalogikan pasangan ya. Nyari jangan yang cakep-cakep Pak, biar ndak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja, di mana-mana kita ndak khawatir. Apa ada yang mau? Ndak ke situ ya arahnya. Ini barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit yang kita miliki tambah nyaman. Dan kita tambah merdeka. Yang punya motor, ya harus mikiri servis, mikir kadang ban bocor, mikir macam-macam. Yang ndak punya motor, ndak kepikiran itu. Maka kalian harus jeli kapan aku perlu motor, kapan tidak. Kapan aku perlu mobil, kapan tidak. Bukan berarti jangan punya motor atau jangan punya mobil, enggak. Coba kamu baca guna tadi loh yang nomor 1. Kapan harusnya kamu saatnya punya motor. Misalnya, Pak, saya antara kos-kosan saya dengan kampus itu paling sekitar 100 meter. Nah, kalau 100 meter apa penting kamu punya motor misalnya. Tapi kalau ingin jalan-jalan kemana-mana, sekarang angkutan umum banyak. Ada Trans Jogja, ada macam-macam, ada Gojek, ada apa yang sekarang tidak ada misalnya. Ini jadi kamu mikir guna. Tidak sekedar mikir gengsi, tidak sekedar mikir tren. Nah, prinsip yang kelima, kalau tadi sedikit stres, lebih merdeka. Yang kelima adalah melepas keterikatan dengan barang. Iyalah misalnya kamu butuh motor, ya tetap kalian jangan terikat dengan kepemilikanmu. Kalau bahasa Jawane ya kalau kita punya harta, punya dunya, jangan kedunyan. Kedunyan itu sangat terikat dengan harta duniawi yang dia miliki. Jadi ya itu tadi kayak punya motor, wah, kesenggol dikit, gores dikit itu rasanya dunia kiamat misalnya. Itu sangat terikat. Wah, kamu tidak bisa tidur kamu. Wah. Itu berarti kamu sangat terikat dengan kepemilikanmu. Mikirmu tidak simpel. Kalau mikir simpel, gores, ya sudah dibengkelkan nanti kan beres. Itu kan sederhana, tidak ruwet. Kenapa kamu stres? Ya karena kamu sangat terikat sehingga mikirnya jadi ruwet, jadi panjang. Baik, ya kalau bahasa kemarin pakai istilah overthinking. Mikirnya terlalu ruwet, terlalu muter-muter, mbok sudah simpel saja. Ya gores ya dibengkelkan, diputus ya cari lagi, kan sederhana. Kamu mikirnya terlalu ruwet. Oke, berpikir minimalis. Pak, saya kuliah tidak lulus lah ya. Mbok kamu pikir sampai stres ya tetap tidak lulus. Memang jelas tidak lulus. Ya diulang, kan gitu aja sederhana. Tapi kan kamu stres mikir berpanjang-panjang karena itu. Wah, kenapa ya tadi saya waktu presentasi kok tidak maksimal, ngomongnya salah-salah, harusnya lebih bagus. Ya sudah, sudah kejadian. Ya besok diperbaiki lagi. Tidak usah terlalu banyak angen-angen dipikir. Kadang-kadang kan kita begitu, salah ngomong saja itu menyesalnya sampai berbulan-bulan. Ngapain tadi aku ngomong gitu ya, ngapain tadi. Lah sudah terlanjur keluar ya, kalau salah minta maaf saja, selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sesuatu yang simpel. Nah, pelajaran dari sini, lepaskan keterikatan. Biar kita tidak terlalu terikat sehingga untuk hal-hal yang tidak penting kita terus jadi baper. Terus, nah ini jadilah penjaga pintu yang baik. Maksudnya jadi penjaga pintu yang baik itu ya
barang keluar atau barang masuk itu kita harus sangat hati-hati. Penting enggak sih aku beli barang ini meskipun flash sale, meskipun serba 1.000 cuma 1.000-an, meskipun apa aku harus punya barang ini. Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak, gunanya apa yang kamu beli itu. Wah ini lumayan loh Pak, kaos ini 100.000 dapat 6. Ada yang mana beli itu? Begitu nyampe kamu kaget, aduh kaosnya kok kayak gini, mau dipakai apa ya ndak malu. Akhirnya nggak dipakai, cuma numpuk saja di kamarmu. Atau kamu pakai tidur saja, kalau ada temanmu datang cepet-cepet kamu ganti. Nah itu kenapa? Karena kemarin kamu mikirnya ndak panjang. Kamu bukan penjaga pintu yang baik. Jadilah penjaga pintu yang baik. Jadi kamu pikir, penting enggak sih aku beli ini? Harus enggak sih aku beli ini? Apapun itu. Bahkan mungkin termasuk hal-hal yang menurutmu, ini buku loh Pak misalnya. Penting enggak sih buku? Sekarang kan banyak buku-buku yang online, yang bisa langsung diakses. Penting enggak sih kamu beli buku yang fisik misalnya, bukan yang online? Mungkin bagi sebagian penting Pak, karena saya enggak nyaman kalau baca di HP atau di tablet. Saya nyamannya ya ada fisiknya. Sementara bagi yang lain, oh enggak Pak, saya nyamannya ya online saja. Kamar saya sudah enggak cukup diisi banyak barang, repot saya ya sudah. Nah, ini kalian mikir gunanya. Maka kalian menjaga pintu itu ya filternya gunanya tadi. Enggak mentang-mentang ada yang baru. Kemudian nikmati ruang. Nikmati ruang itu kalian bisa bahagia kalau mampu menikmati ketiadaan, kekosongan, ketidakpunyaan. Jadi dalam hidup kita itu kalau kalian maunya isi terus justru sulit bahagia. Justru kalian harus latihan bahagia dengan tidak. Nikmati ruang. Tak kasih contoh ya, ada cerita masyhur sekali, banyak orang menganggap ini ceritanya Nasruddin Hoja. Jadi satu ketika ada tetangganya datang. Tetangganya ini sumpek, stres, hidup ini rasanya kok masalah banyak sekali. Datang ke Nasruddin. Dia tanya, wahai mullah, ada ndak nasihat buat saya biar hidup saya ini nyaman, lega itu. Kata Nasruddin, gini saja, kamu beli ayam 5, terus kamu pelihara di dalam rumah. Wah, beli dia ayam 5 dipelihara di dalam rumah. Tambah sumpek dia, ya gimana gak sumpek, di rumah kemana-mana ketemu ayam belum kotorannya. Datang lagi ke Nasruddin, gimana nasihat sampean? Saya tambah sumpek ini. Oh, kalau sampean masih sumpek, beliau kambing 2 saja, nanti pelihara di dalam rumah lagi. Karena yang ngomong mulahnya ya sudah, mungkin kemarin memang belum, masih proses. Beli dia kambing 2 di dalam rumah. Ayo tambah stres lagi dia. Oh ya ketambahan kambing apalagi. Tambah jungkir balik dia. Datang lagi ke temannya, sampean ini gimana? Tipsnya kok tambah ruwet gini, tambah lama tambah. Oh kalau masih belum, ini puncaknya. Sampean beliau sapi. Taruh di dalam rumah. Wah, seminggu kayak gitu, wah tambah pontang-panting dia. Nah, akhirnya datang lagi. Wis gimana ini mullah? Kalau yang terakhir ini tidak sukses, ya berarti sampean memang tidak pinter. Saya tidak mau lagi konsultasi. Kata mullah, nah sekarang saatnya. Kamu keluarkan sapinya, jual lagi. Nah, akhirnya sapinya dijual. Begitu sapinya dijual, dia merasa, alhamdulillah agak lega sedikit. Karena sapinya sudah keluar. Datang ke mullah, lumayan mullah sudah agak lega sekarang. Bagus, tapi masih belum, masih sumpek. Oke, kalau masih sumpek, kambing yang 2 tadi kamu jual lagi. Kambingnya dijual, sekarang tinggal ayamnya, tambah lega lagi dia. Nah terakhir ngadep mullah, nah yang terakhir kalau kamu masih belum lega juga, ya ayamnya kamu ambil, kamu jual. Begitu ayamnya dijual, sekarang rumahnya longgar lagi, tidak ada lagi binatang di rumah. Seneng dia, bahagia, alhamdulillah nyaman sekarang hidupku. Nah ini dia belajar apa? Menikmati ruang.
Padahal sebelumnya kan sudah begitu. Sudah tidak ada apa-apa, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Dia tidak mampu menikmati ruang. Sebagian besar kita menganggap bahwa, wah, rumah saya ini belum ada apa-apanya loh. Mebelnya mebel kuno, terus apa? Terus kita biasanya merasa minder kalau tidak punya apa-apa. Padahal di antara jalannya kita untuk bahagia itu kita bisa menikmati ketidakadaan, kekosongan. Jadi justru tidak punya itu ringan. Kayak tadi, tidak punya itu bebas stres, kita merdeka. Jadi ayo mampu menikmati ruang. Kemudian selain menikmati ruang, ada prinsip menyukai tidak harus memiliki. Nah, ini kamu sering pakai ya. Iya. Kamu sering begitu ya. Oke, ini kan yang paling sering kamu pakai kan prinsip ini, menyukai tidak harus memiliki. Ini biasanya kalau sudah ditembak terus ditolak kan ilmu ini keluar. Jadi gini loh, kita itu terbiasa ingin punya apa saja yang kita sukai. Padahal tidak harus memiliki, kita sudah bisa menikmati itu. Misalnya, wah saya seneng es krim Pak. Kan tidak harus kita beli mesin pembuat es krim. Itu namanya menyukai tidak harus memiliki. Wah saya seneng Pak ayam yang crispy itu. Oh terus tidak cuma beli ayam crispy, kamu mati-matian pingin beli panci atau apa yang bisa bikin ayam crispy. Akhirnya kamu beli beneran pancinya, tapi begitu mau bikin, repot amat, beli saja ada. Terus barangnya cuma numpuk di rumah, di kamarmu. Pak ini alat perebus telur loh Pak, efektif sekali, gampang ngerebus telur. Terus kamu beli, tapi terus kamu, lah ngapain beli telur direbus repot-repot kalau di warung tinggal ngambil selesai. Jadi kita sering punya prinsip kalau suka ya beli. Saya senang sekali dengan jus Pak. Wah, terus kamu beli juicer untuk ngejus itu. Tapi ya sering tidak dipakai. Kamu sukanya pulang dari kampus ya beli aja jus pinggir jalan selesai. Akhirnya barang numpuk. Nah itu yang dimaksud ya, menyukai tidak harus memiliki. Ya kalian seneng baju-baju bagus kan tidak harus terus beli mesin jahit. Jadi tidak harus kamu kursus desainer. Jadi menyukai tidak harus memiliki. Tidak ada hubungannya dengan pacaran ini. Ya, meskipun ya bisa kamu pakai. Baik ya, jadi ini prinsip. Ini ternyata ini prinsip luas, universal. Kamu kemarin ngertinya hanya untuk itu. Ternyata yang hidup itu memang menyukai, tidak harus memiliki. Terus bahagia dengan cukup. Ya hidup ini memang harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Lebih itu tidak enak. Ada tugas ekstra, kurang juga tidak enak, berarti ada yang tidak terpenuhi. Ayo latihan bahagia dengan cukup. Cukup dengan parameter guna tadi ya, bukan parameter tren, bukan parameter gaya dan lain sebagainya. Kalau HP edisi jadul cukup untuk segala macam kepentinganku hari ini ya sudah. Kalau laptop lama sudah cukup ya tidak harus beli laptop baru. Kecuali memang, Pak saya ini kan mahasiswa IT Pak, saya mahasiswa teknik informatika, kalau laptop kayak gini tidak cukup Pak. Iya beli ya berarti yang cukup. Jadi cara berpikirnya begitu. Mainnya diguna, bukan gaya. Ini prinsipnya. Jadi ayo latihan bahagia dengan cukup. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup. Yang nambah-nambah kerjaan. Yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting.
ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada ndak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi, beli ikan lagi, tapi terus yang buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa, Pak saya itu ndak open, ndak telaten ngurus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu ndak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya. Loh kamu ndak open, ndak telaten. Akhirnya bikin repot, bikin ribet. Binatangnya yang tersiksa. Nah, singkirkan saja. Kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyentel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa. Buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah Mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Pak Dune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Wow ini jangan diambil ini. Padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang, itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu. Sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Karena ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting kita harus punya. Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Nah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas
Momen penting pas wisuda atau kawin saja ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah. Tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru. Itu keinginan. Beda dengan, Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima, seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi, yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung kan kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga, fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres, stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan, kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Besok gitu lagi nongkrong depan kos-kosan, pingin sekali nyabuti rumput itu, tapi kapan ya? Jadi kamu kepikiran, stres, tapi ya tidak jalan. Kamu mungkin sering begitu. Jadi waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak, kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lantanalul birro hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan orang. Jadi kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah.
menerima sumbangan dalam bentuk baju baru misalnya, kan tidak apa-apa. Siapa ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah. Kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Sepatunya kamu ingin buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar itu kan nama lainnya sampah. Jadi sadar atau tidak sadar kita itu banyak menyumbang sampah. Ada yang sampah yang sudah kita taruh di tempat sampah, ada sampah yang masih kita simpan di lemari kita, di laci kita. Kita sebenarnya ya kontributor sampah yang luar biasa. Maka ayo latihan minimalis. Nah, manfaat yang lain meningkatkan produktivitas tentu saja. Kemudian meningkatkan kebahagiaan hidup karena rasa khawatirnya kecil. Ya kayak tadi loh, kamu punya barang baru, barang bagus, itu kan khawatirnya lebih besar. Barang kesayangan khawatirnya lebih besar. Tapi kalau kamu simpel-simpel saja, hidupmu santai saja, barang-barangmu juga biasa-biasa saja, secukupnya, khawatirnya juga lebih kecil. Oke, lanjut. Kita belajar sekarang filosofi-filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia, engkau tahu, tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit. Bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan, kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percayalah kalau yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya, siapa orang paling sukses di dunia? Terus kamu tanya, sudah selesaikah? Tidak pengen apa-apa? Mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi, ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh
Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang tanya, sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya. Dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja, biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya relasinya banyak, ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik, saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup. Kita kaya sudah dan tuntas hidup kita. Yang kedua, rumusnya minimalisme itu adalah keinginan. Nah, tadi kita diminta membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada quotes dari Diogenes, teman-teman mesti hafal, filosof nyentrik ini. Kata dia, sifatnya dewa-dewa itu tidak butuh apapun. Karena dewa sudah mampu segalanya. Nah, berarti apa? Kalau kamu ingin meningkat kualitasmu seperti dewa, kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tamak, ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa, itu lebih baik. Karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara. Menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, itu kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi, ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit.
menderita sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru. Menderita lagi. Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepat misalnya. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak. Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusanmu? Masih panjang ceritanya, masih banyak keinginan-keinginan yang baru. Jadi hidup ini rentetan dari keinginan ke keinginan. Sementara keinginan itu sesuatu yang menyakitkan. Berarti hakikatnya hidup ini ya penderitaan. Itu versinya Arthur Schopenhauer. Padahal bahkan di balik kesuksesan, di situ ada penderitaan. Kalau kalian mengalami sukses tertentu, jangan lupa ada sisi penderitaan di situ. Baik penderitaan dalam proses menginginkannya maupun mungkin ada hal-hal lain. Di situ ilustrasinya Arthur Schopenhauer, penderitaan hewan yang dimakan selalu lebih besar daripada kesenangan hewan yang makan. Nah ini maksudnya apa? Ketika kita menaklukkan sesuatu, itu kan ada yang ditaklukkan. Kita menaklukkan itu menang, senang. Tapi yang ditaklukkan ini rasa sakitnya lebih besar daripada senangnya kita yang menang. Jadi logikanya orang hidup kan kadang pakai logika kalah menang. Padahal ya kita mengejar kemenangan sementara kita lupa. Saya mengejar kayak tadi, lulus tercepat terbaik. Wah kamu mati-matian nilaimu A terus. Kamu nggak pernah memperhatikan, ini loh temanmu E terus nilainya. Dia pontang-panting ngejar kamu tidak bisa-bisa. Dia kalah terus. Nah misalnya. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru. Tidak lama terus jadi penderitaan. Ah ini gayanya Arthur Schopenhauer. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau gitu ya lebih baik tidak usah apa-apalah. Tidak usah ingin macam-macam. Nambah masalah. Nah itu dasar filosofinya minimalis.